Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di channel saya pribadi Ahmad Abi Yusuf alias AAY. Mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam situasi dan kondisi apapun karena kesehatan itu nomor satu. Kisah ini terjadi di tahun 1998 silam. Dan tentunya ini adalah kisah nyata yang saya alami sendiri dan bukan karangan maupun ngambil dari orang lain. Kebetulan di tahun 1998 itu adalah tepatnya banyaknya konflik ya di Indonesia, itu seingat saya. Dan tahun itu adalah tahun di mana saya kelas 6 SD. Masih kelas 6 di salah satu sekolahan, nama sekolahnya adalah SDN Mekarsari, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Nah, di situ posisinya saya baru kurang lebih ya baru setahun lah ya pindah. Karena saya sebelumnya itu di sekolahan lain, rumah pun berbeda daerah atau berbeda desa. Kemudian pindah ke situ mulai dari kelas 5 SD. Nah, di kelas 6 ini mulai saya dikenal dengan beberapa teman-teman. Akhirnya di kelas 6 SD, SDN Mekarsari tersebut, saya dipilih menjadi ketua kelas. Padahal saya kan ibaratnya murid baru ya kan, orang baru, tapi dipilih menjadi ketua kelas dan banyak diberikan kepercayaan. Di antaranya dari kepala sekolah waktu itu Bapak Rajani, saya disuruh memegang kunci sekolahan. Jadi kenapa saya bilang kunci sekolahan? Karena memang semua kunci kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya saya. Bahkan sampai kunci perpustakaan pun, pada saat itu sih lemari aja ya, lemari perpustakaan yang ada di kelas 6, belum memiliki gedung sendiri, itu pun saya semuanya. Jadi intinya yang saya pegang sebenarnya satu aja, yaitu kunci kantor. Tapi di antara kunci kantor itu semuanya lengkap, kunci mana aja. Dan rumah saya itu nggak deket sebenarnya, jauh. Kurang lebih kalau dari rumah saya itu yang ada di Trans sana, menyebutnya Trans, karena memang kebetulan orang tua saya membeli rumah Trans, harganya ya pada saat itu Rp600.000, 1 hektar, itu di pinggir pantai sana. Jadi saya harus jalan kaki hari demi hari, tiap hari lah intinya sekolah itu, kurang lebih 4 kilo saya berjalan kaki. Jadi tidak ada naik sepeda ontel gitu, nggak ada, atau naik motor apalagi ya. Jadi saya jalan kaki itu 4 kilo kurang lebih. Jadi hari-hari seperti itu, dengan yang istilahnya saya harus datang pagi, harus membuka pintu kantor, membuka semua kunci kelas-kelas. Itu yang hari demi hari, bulan demi bulan, sampai 1 tahunan saya harus jalani. Di samping itu saya juga harus jadi ketua kelas. Ya tidak tahu juga sih ya, kenapa memilih saya gitu kan teman-teman juga. Padahal saya baru kenal pada teman-teman ya. Ibaratnya baru setahun lah di kelas 5. Singkat cerita nih ya, jadi setelah saya diberikan amanah itu, kalau untuk misalkan hari Senin, terkadang saya harus juga menjadi pemimpin upacara, harus siap dong. Dan bahkan semua kegiatan upacara saya harus bisa semua. Mulai dari apa? Membaca doa, ya harus bisa. Pemimpin upacara apalagi harus bisa. Dan paling sering saya jadi pemimpin upacara. Nah, mulai dari kelas 3 itu banyak nih, mulai ada enti biasanya itu ya, disuruh ada enti ya, kalau nggak salah nama aslinya saya lupa nih. Enti siapa sih ya? Banyaklah teman-teman kita juga di antaranya mulailah di kelas 3 itu kita rolling. Dulunya saya terus saja kadang kan seperti itu ya, akhirnya diganti teman-teman yang lain mulai mau mulai mau. Tapi saya intinya harus bisa semua, mulai dari pengibar bendera juga bisa semuanya. Karena memang kebetulan saya juga aktif di pramuka. Jadi dengan banyaknya istilahnya yang harus saya lakukan, ini membuat saya sebenarnya tidak ada rasa ngeluh sih. Dan itu semuanya tidak pernah saya sadari. Nah, sadarnya setelah baru-baru aja. Oh, ternyata dulu saya ketua kelas ya. Oh, ternyata saya dulu megang kunci sekolahan ya gitu. Mungkin teman-teman ada yang nggak ingat juga mungkin ya teman-teman saya satu angkatan di SDN Mekarsari. Jadi, singkat cerita, setelah saya hari demi hari ini membuka pintu dan sebagainya, nah disitulah diberikan kadang beberapa amanah dari wali kelas ya kan. Terkadang Pak Rajani sendiri, terkadang juga ada wali kelas di kelas lain. Yang paling sering itu adalah di kelas 3 malahan. Yang paling sering saya rasakan di kelas 3. Kalau kelas 4 tuh mungkin 1 kali aja dan kelas 2. Jadi rata-rata yang paling sering saya masuk itu kelas 2, kelas 3 sama kelas 4. Tapi yang paling tersering adalah di kelas 3. Di mana kelas 3 ini pada saat itu kalau saya tidak salah itu kan ada Bu Mudah ya, Bu Mudah Liati itu istri dari Pak Johan. Pak Johan Arifin. Pak Johan Arifin ini mengenal dekat saya dimulai dari kelas 5. Kemudian di kelas 5 itu beberapa kali memang beberapa semester ya. Cawu waktu itu masih cawu 1 2 3.
Memang saya dapat juara satu, yang notabene saya orang baru, siswa baru ya kan. Kemudian setelah dari situ beliau sering dengan keakrabannya minta tolong saya dan istri beliau Bu Mudah itu memberikan kadang buku. Ada juga guru lain saya lupa nama-namanya ya. Kadang sama aja memberikan buku, tolong dong kelas ini kamu nanti suruh nyatet anak-anaknya gitu. Karena beliau mau rapat. Dulu sering banget tuh rapat-rapat, sering banget zaman dulu ya. Kadang kalau rapat tuh pasti pulang cepat tuh, seneng banget tuh ya. Kalau rapat gitu kan. Hari ini rapat, kita pulang cepat jam 10, jam 11 atau mungkin jam 12. Pokoknya cepat lah pulangnya. Nah, jadi di kemudian hari saya membawakan sebuah buku saya serahkan kepada di kelas 3 dan ini kejadiannya memang dari mulai di kelas 3 ya. Dari kelas 3 itulah ada satu siswa yang dalam video ini itu adalah poin dari ceritanya. Nah, di kelas 3 itu saya melihat ada salah satu siswa perempuan di mana di situ tuh dia tampil berbeda dengan anak-anak lain. Kalau ini saya kasih inisial aja, inisialnya Q. Jadi si Q ini dia paling berbeda, dia perempuan. Di mana perempuan pada saat itu masih yang anak-anak sekolah itu biasa menggunakan rok, kemudian baju pendek gitu ya, lengan pendek gitu. Nah, dia berbeda, dia menggunakan celana panjang. Dia celananya panjang sudah, bukan rok tapi celana panjang dan kemudian dia memakai mirip kayak kopiah, tapi gimana ya? Mungkin nyebutnya kerudung ya, kerudung berupa kayak kopiah gitu loh. Tapi zaman dulu itu ngetren kayak model kayak nasi daria, yang model-model rebana itu pakai itu gitu. Grup-grup qosidah itu pakai itu, model kayak gitulah. Saya tidak tahu persis namanya. Intinya tertutup semua auratnya. Nah, ini saya melihat ini terkesima dalam artian ngefans mungkin kalau bahasa sekarang ya. Wah, anak ini saya ngefans. Kalau jujur dalam segi mungkin cinta sih belum, ya kan? Suka iya, saya suka dengan anak ini. Ngefans paling unik gitu kan. Intinya ngefans banget lah. Pengen tahu namanya dan sebagainya kan. Kemudian dari situ mulai tahu saya namanya. Dan ternyata di sekolah sore kita satu kelas. Kalau di situ dia kelas 3, saya kelas 6. Kemudian di samping saya sekolah SD tadi, kenapa saya bilang satu kelas, sore saya harus tetap sekolah lagi. Kalau dulu kan namanya MI ya, MI sore. Cuman kalau sekarang nih, kalau nggak salah nama sekarang jadi TPA. Kalau dulu MI sore, jadi saya pulang tuh jalan kaki 4 kilo, terkadang dan paling sering sampai rumah saya nggak makan. Ganti baju aja, berangkat lagi, kadang lari tuh. Kadang aja masih telat tuh, masih telat. Telat di MI sore, pukul dulu tangannya. Wah, pakai rotan. Tapi itu enak, asik gitu loh. Justru yang dipukul ini yang membekas di otak ya, pelajaran demi pelajaran. Karena beda lah tekniknya. Dan berbeda pula pola mendidik dengan anak zaman sekarang nggak bisa seperti itu. Tapi benar-benar apa yang dipukul ini menjadi ingat ya pelajaran-pelajaran. Itu sama Ustadz Nasir di situ. Saya sebutin aja ya, beliau Ustadz Nasir dan beliau juga banyak jasanya juga terhadap saya maupun terhadap teman-teman yang lain. Nah, dari situ kita padahal satu kelas tuh di sekolahan sore. Dan di sekolahan sore saya masih jadi ketua kelas lagi. Saya juga membuat jadwal yang piket gitu kan, ada nama dia, akhirnya saya kenal sama dia. Dan kita kenal baik biasa. Pada saat sekolah sore kita kenal biasa lah, artinya baik lah, tidak ada masalah. Nah, kenapa di suatu hari atau suatu ketika saya dengan seringnya masuk di kelas 3, kelas 2, kelas 4, yang seperti saya bilang paling sering adalah di kelas 3, itu biasanya saya menaruh buku, memberikan kepada ketua kelasnya untuk dicatat. Atau nanti yang lain-lainnya siswa lain menulis. Setelah selesai, buku saya ambil dan mereka bisa pulang. Biasanya seperti itu. Terkadang saya juga harus menulis sendiri di papan tulis. Saya tuliskan, lalu yang lain pada nulis. Seperti itu ya. Tapi ketika mungkin karena seringnya saya di kelas 3, kemudian ada salah satu anak, kalau nggak salah ini ketua kelasnya, itu akrab juga sama si Q. Memang kebetulan temannya Q. Dia membawa sebuah buku cerita. Kalau zaman dulu adanya buku cerita itu memang diserbu. Jadi ada buku cerita misal Petruk kah, apalagi ya, Bobo kah, Siksa Neraka kah. Zaman dulu kan banyak tuh kayak gitu-gitu. Itu pasti kita serbu semuanya. Satu gitu kan, serbu orang banyak, ada yang dari atas, wah gitu. Dan itu saya ikut nimbrung juga, nonton, bukan nonton ya, kita membaca ikut, sampai sini, balik dong gitu terus. Rame, asik zaman dulu ya. Kemudian dari situ, memang dia ada duduk di sebelah saya. Cuman saya tidak pernah duduk di kursi guru. Ini salah satu juga nasihat dari kedua orang tua saya. Dan ada juga nasihat dari beberapa guru-guru. Intinya adalah memang dari pondok pesantren. Nasihatnya ketika ada bangku guru atau kursi guru lebih tepatnya jangan kita dudukin. Tujuannya memang yang istilahnya akhlak. Dan memang ada satu hal, memang di situ adalah supaya ilmu kita bermanfaat. Kalau kita duduk di bangku guru itu, yang intinya adalah
bermanfaatnya ilmu itu menjadi kurang. Intinya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi di situ ya, di tempat guru saya biasanya membawa kursi sendiri dan itu masih numpuk semua di situ tuh rame. Nah, entah kenapa ketika mungkin sudah jalan hari demi hari, bulan demi bulan ya kan. Saya pada saat itu tuh di belakang, tepatnya di kelas 2. Itu satu gedung tuh sama kelas 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berbentuk L gitu kan. Nah, di belakang kelas 2 ini ada pohon mangga. Ada 2 buah pohon mangga. Satunya kecil kayaknya ya. Yang saya ingat adalah 2 buah pohon mangga yang sering kita naikin. Kemudian saya naiklah di situ dengan Arif. Ternyata memang Arif itu adalah sepupunya dengan si Q tadi. Kemudian saya naik ke atas, kalau tidak salah ngambil mangga juga, Arif di bawah. Mas, mas, mangga, mangga, ambilin, ambilin gitu. Seingat saya. Kemudian dia datang ternyata. Ketika dia datang, kalimat apa yang diucapkan? Turun, turun, gitu katanya. Ya udah saya turun. Saya turun aja, ngikutin perintahnya kan, turunlah. Saya kira itu mau ngomong atau ada yang disampaikan atau apa gitu ya. Karena kita sebenarnya di sekolahan sore pun nggak ada masalah. Saya tidak ada masalah sama si Kyo ya di sekolahan sore ya. Cuman karena mungkin dengan cara saya mengagumi dia, ngefans kepada dia, mungkin sering lihat gitu kan, sering lihat, masya Allah, sering lihat lah ya. Wow gitu lihat gitu kan, wah ini anak kok beda banget gitu ngefans gitu ya. Mungkin dari situ dia risih ya, mungkin dia risih, lalu dia ya melakukan tindakan yang tadi. Ketika saya turun, yang dilakukan adalah saya turun nih. Tidak ada kalimat apapun dari mulut dia. Yang ada saya baru ngomong nih kayak gini nih. Arif ada tuh, saksinya ada Arif. Kalau nggak salah ada siapa lagi? Saya lupa ya beberapa ya. Kalau Ade atau enggak saya tidak tahu. Ada namanya Ade Romi. Biasanya itu kan kita dari Trans itu bareng sama saya. Atau ada Andika, saya lupa juga. Cuma ada beberapa kalau nggak salah. Cuman yang paling saya ingat adalah ada Arif di sini. Ini ada Arif. Kemudian ketika saya turun tadi, ada Ap. Belum selesai ngomong nih. Ada Ap. Langsung lah, buak ditampar saya. Pas kanan dan kiri langsung tampar. Dan ketika menampar itu, tamparan yang kedua dia ngomong, tamparan pertama plak, yang kedua dasar mata keranjang. Itu kalimatnya. Tamparan yang kedua ya. Tamparan pertama enggak, tamparan kedua dasar mata keranjang. Saya bingung. Alhamdulillah saya tidak merasakan sakit sih ya. Tidak ada merasa sakit sama sekali di pipi. Cuman saya bingung, konteksnya ini fokus ke bingungnya malah bukan ke pipi. Lalu saya bilang, apa masalahnya? Dasar mata keranjang gitu lagi dia ngomong. Gak usah banyak omong. Gitu dia. Saya bingung dong. Dan Arifnya juga melongo. Arif. Terus kemudian Arif bilang, kenapa mas? Gak tahu. Kemudian dia pergi. Tapi dia pergi ini di belakang masih ada lagi. Perempuan. Bukan kepala sekolah. Ketua kelas. Itu temannya dia juga. Kalau saya tidak salah masih ada 2 lagi loh ya. Jadi dia nih pergi nih. Dasar mata keranjang sambil pergi tuh. Satu lagi. Dia nggak ngomong apa ya. Gitu doang. Oh ya. Gitu doang. Nah yang satu lagi, diam aja yang satu lagi. Nah kebetulan satu lagi anak guru. Kemudian satu lagi memang tadi anaknya Pak Johan tadi ya. Jadi ini di belakang sini. Yang dia diam tuh. Saya bingung kan. Kemudian Bari datang. Bari ini dulunya teman sekelas saya sebangku lagi waktu kelas 5. Waktu kelas 5 ya, saya baru datang ke SDN Mekarsari, ada Subari. Nah Subari ini, ngopo sob? Kenapa sob gitu? Enggak apa-apa kata, enggak apa-apa, enggak apa. Aneh gitu. Lalu saya tanya sama Arif, apa sih Rip? Heran banget, kamu tahu nggak masalahnya? Nggak tahu mas, aku aja malah bingung sampai nggak bisa ditampar sama Q itu gitu. Padahal ya setelah saya cari tahu Q itu memang sepupunya Arif, sepupu, dan Arif nggak dimarahin juga sebenarnya di situ ya. Nah kemudian dari kejadian itu kan mendekati akhirnya kita biasanya kalau zaman dulu ketika kita hari raya Idul Fitri itu luar biasa ramenya. Jalan kaki ke tempat orang. Bahkan kita nggak mengenal aja, yang penting ada rumah 1, rumah 2, rumah 3, semuanya harus kita masuki tuh. Apalagi kita dapat duit ya kan. Wah, seneng banget ya kan. Permen aja dikantongin semuanya. Kita masukin tuh. Jadi suatu ketika nih, pada saat hari raya, saya bertemu sama si Q itu di jalan raya. Ya bukan jalan raya ya, anggap aja jalan utama dari desa tersebut ya kan. Itu masih batu semua zaman dulu. Ketemulah dia sama bapaknya sama mamanya. Dia naik sepeda motor. Dia sudah punya sepeda motor zaman itu. Kita belum punya apa-apa. Jalan kaki masih. Dan kita jalan kaki itu dari sana, dari pantai tadi yang 4 kilo. Anggap aja kita dari Trans masuk ke desanya ya kan. Hari raya tuh. Ketemu dengan dia itu pas, saya ingat banget, di depan masjid Mekarsari itu. Nah ketika ketemu dengan dia, saya salaman lah sama bapaknya. Dan memang ada Arif juga gitu kan.
ada Arif juga pada saat itu ya kan. Saya kan ngumpul ketemu Arif. Nah, ketemulah itu. Kalau Arif salaman karena mungkin dia pakdenya ya atau pamannya. Saya salaman kepada bapaknya, dia nggak mau. Nggak mau dia itu. Tapi bukan masalah yang istilahnya muhrim atau enggak. Bukan, kita kan masih kecil zaman dulu ya. Kalau zaman dulu tuh muhrim atau enggak ya salaman-salaman aja. Apalagi hari raya emang konteksnya, jadi kita salaman semuanya terhadap semua orang. Nah, dia nggak mau disalamin waktu itu. Ya sudah, langsung kayak membuang muka aja ya udah. Dan itu sampai seingat saya 2 tahun kemudian, setelah saya lulus ya kan, masih bertemu juga, nggak mau salaman juga. Ya udah, saya nggak tahu juga masalahnya apa ya kan. Nah, kemudian saya berpindahlah rumah setelah saya masuk ke MTS itu berpindah rumah. Ternyata bapaknya si Q tadi itu adalah akrab ya, bisa dikatakan temennya bapak saya. Bapaknya Q itu temennya bapak saya. Sering lah beliau kalau mungkin urusan-urusan apa ya, agama atau urusan-urusan majelis atau urusan-urusan istilahnya kegiatan musola, takmir masjid, beliau nyambung ngobrolannya. Dan kalau ngobrol lama juga beliau ya, lama ngobrol lama. Ternyata beliau temenan gitu, sama-sama kenal. Jadi saya tidak tahu juga persisnya gitu. Dan sampai akhir itu sebenarnya si Q juga nggak lama sih ya, belum lama, mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu baru menikah si Q itu. Itu pun saya dikasih cerita sama ibu saya karena ibu saya pasti diundang di pernikahannya dengan bapak saya. Ini yang paling unik yang saya rasa agak aneh itu, unik aneh. Kok bisa dia menampar saya dan kita tidak ada hubungan apa-apa, apalagi masih SD, nggak ada pikiran ke situ. Mata keranjang lagi. Aneh sih ya. Nah, ini salah satu mungkin cerita lucu lah yang mungkin bagi saya ya kan lucu, atau mungkin bagi Anda yang menonton mendengarkan ya mudahan kalau ada sedikit ya barangkali ada manfaatnya sedikit ya kan. Tetap saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Ya sekali lagi mungkin cukup ini aja. Bakalan ketemu lagi di next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.